Nah anak-anak, sekarang kita mau bermain ular tangga. Sekarang anak-anak perhatikan cara bermainnya ya. Ular tangga ini, alat yang dibutuhkan adalah papan ular tangga, lalu dadu, lalu pion atau bidak, lalu sloki. Ular tangga ini bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah anak-anak, dalam papan ular tangga ini terdapat angka-angkanya. Nah sekarang kita hitung bersama-sama ya. Yuk mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, terdapat angkanya sampai 22. Nah, di sini di petak yang pertama tidak ada angkanya. Sama di petak yang paling atas juga tidak ada angkanya. Karena apa? Di petak yang pertama itu untuk memulai atau start. Dan di petak yang paling atas adalah untuk finish atau yang nyampai duluan ke atas selesai. Pertama adalah hamparkan papan ular tangga ini. Kita ambil dadu terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam sloki. Kemudian dikocok dadu tersebut. Kita lihat dadu yang paling atas. Terdapat titiknya ada berapa? Kita hitung bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka titik 6 ini merupakan angka tertinggi dalam dadu. Nah, siapa yang pertama memainkan mendapatkan angka titik 6 ini, berarti dia menjadi pemain pertama. Kita ambil dadu, masukkan ke dalam sloki. Kita lihat dulu titiknya ada berapa. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini pionnya atau bidaknya berjalan sampai 4 petak. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam angka 4 terdapat gambar tangga. Berarti pion ini naik ke atas. Giliran pemain kedua. Nah, sekarang masukkan lagi dadunya ke dalam sloki. Kita kocok kembali. Nah, sekarang kita lihat dadu yang paling atas ada titiknya berapa? Ada 1. Berarti pemain kedua hanya menempati 1 petak, yaitu di petak yang ke-1. Kedua sudah selesai, maka pemain pertama kembali bermain lagi. Ambil dadunya, dimasukkan sloki lagi, dikocok lagi, dan dilihat lagi dadu yang bagian atas ada berapa koinnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pemain yang pertama yang berwarna hijau berjalan sampai 5 petak. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai di petak yang berangka 11. Begitu pemain pertama selesai, bergantian lagi sama pemain yang kedua. Selalu bergantian sampai ke puncak petak.
Siapa yang nyampai puncak petak duluan, berarti dialah pemenangnya. Pion tersebut dalam hitungan terakhir menempati petak yang bergambar tangga, maka pion tersebut akan naik ke tangga sampai ke ujung tangga. Begitu selanjutnya pada gambar-gambar tangga yang lain. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, hari ini kita mau bermain ular tangga. Nah, alat-alat yang diperlukan untuk bermain ular tangga adalah papan ular tangga. Dalam petak-petak tersebut ada angka-angkanya. Di sini ada angka 1, yaitu untuk mulai atau start. Dilanjut dengan angka 2, 3, 14, 18, 19, 20. Nah, terdiri dari 20 petak. Nah, di dalam petak tersebut ada gambar-gambar, yaitu gambar anak-anak, gambar bunga, tangga, dan juga ada gambar anak panah. Nah, maksudnya di sini ada gambar tangga, yaitu adalah kalau seandainya ini bidaknya nyampai pada petak yang bergambarkan tangga, bidak tersebut langsung naik mengikuti tangga sampai ke ujung tangga sini. Nah, kalau seandainya bidak ini nyampai pada petak yang bergambarkan anak panah ke bawah, berarti bidak ini akan turun mengikuti anak panah sampai nomor berapa. Nah, itu cara permainannya. Selain papan ular tangga, bidak juga diperlukan dadu sama tempat untuk mengocoknya. Caranya bagaimana? Bermain ular tangga boleh dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi nanti kedua orang tersebut memainkan dadu, dikocok. Kalau seandainya yang keluar angkanya yang paling besar di antara kedua orang tersebut, maka dia menjadi pemain pertama. Nah, cara bermainnya juga, seandainya ini kedua anak tersebut bermain, orang pertama mau bermain, caranya dikocok lagi dadunya. Nah, kita lihat dadunya ada berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Maka bidaknya akan berjalan menempati sampai 4 petak, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam yang keempat petak terdapat gambar tangga, maka bidak tersebut akan naik mengikuti tangga. Nah, setelah itu dilanjut bermain oleh orang yang kedua dengan mengocok dadu juga. Bermainnya sama seperti orang pertama, dikocok. Kita lihat lagi ada berapa angka yang keluar dari dadu. Ya, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bidak orang pemain kedua akan menempati 5 petak. Sambil kita menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah selesai orang pemain kedua, dilanjut lagi oleh orang pemain pertama lagi. Permainannya sama seperti tadi, kayak permain yang pertama. Begitu ada tangga, naik. Dan kalau seandainya nih di dalam petak terdapat gambar panah, berarti bidak akan turun ke bawah ya sayang. Begitu selanjutnya sampai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau yang menempati angka 20 atau selesai atau yang bertuliskan finish duluan, berarti dia menjadi pemenangnya. Ya sayang ya, itu cara permainannya.
Sekarang anak-anak boleh mencobanya di rumah bersama ayah atau bunda ya sayang ya. Lalu jangan lupa didokumentasikan. Nah, kegiatan kita hari ini nanti yang pertama adalah eksperimen benda yang terapung dan tenggelam. Kegiatan kita yang pertama, kita akan melakukan eksperimen benda yang terapung dan tenggelam. Di sini Ibu mau memperagakan menggunakan telur ayam. Telur ayamnya ada berapa, Sam? Satu, dua. Selain telur ayam, apalagi nih? Ada gelas bening. Gelas beningnya ada berapa? Ada 2 juga. Sekarang selain gelas bening, nih coba siapa yang tahu nih yang biasa membantu mama atau bunda di dapur? Apa namanya nih? Garam. Oke. Kalau ini namanya apa? Alat dapurnya yang buat makan? Sendok. Hebat. Nah, selain itu Ibu juga punya air mineral atau air putih biasa. Nah, caranya ambil 2 gelas yang kosong ini, terus diisi sama air. Semuanya diisi air semuanya sayang ya, dua-duanya nih. Setelah itu ini gelasnya udah diisi air semuanya sayang ya. Terus langkah yang keduanya, gelas yang satu diisi sama garam. 1, 2, 3, 4. Diaduk garamnya biar larut. Nah, udah larut. Gelas yang satunya tidak dikasih garam, cuma air putih biasa saja. Nah, terus langkah yang ketiganya apa? Kita masukkan telur ke dalam gelas tersebut. Coba ke dalam gelas yang tidak dikasih garam, sama yang ada garamnya. Nah, kita amati apa yang terjadi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, kalau yang ada garamnya, telurnya tidak bisa tenggelam. Kalau yang tidak ada garamnya, telurnya tenggelam. Kenapa, Bu? Bisanya terapung yang ada garamnya? Karena garam bisa berfungsi untuk mengangkat suatu benda yang berat biasanya. Oke, bahan-bahan membuat bunga seri rezeki dari kantong plastik bekas yaitu 1 kantong plastik dirapikan, kemudian disetrika. Setelah disetrika, nih hasilnya kayak gini. Setelah disetrika rapi, kita potong plastik tersebut membentuk daun atau membentuk bunga seri rezeki. Lalu bentar. Kemudian plastik yang sudah membentuk bunga dari 2 warna disatukan lalu disetrika kembali. Nih, kan tadi dari warna hijau dan merah disatukan lalu disetrika kembali. Setelah rapi, bentuk daun bunga dari plastik tersebut kita satukan dengan kawat atau tali kawat, lalu dililit menggunakan solasi warna. Nah, nanti caranya kita kasih tahu ya. Setelah itu
bentuklah bunga sirih rezeki dari bunga plastik. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang terakhir, yaitu menanam bunga. Apa saja sih yang diperlukan untuk menanam bunga? Yaitu adalah bibit bunga. Kalau menanam bunga nggak ada bibit bunganya, apa yang mau ditanamnya sayang ya? Oke, ini bibit bunga. Yang keduanya pot bunga. Yang ketiganya tanah. Yang keempat air. Dan yang kelima adalah sekop. Caranya bagaimana? Kita ambil pot bunganya, dikasih tanah. Tanah jangan banyak-banyak, sedikit saja. Lalu kita ambil bibit bunganya. Nah, kalau masih belum pas tanahnya, dikasih lagi, ditambahkan tanahnya biar bunganya tidak goyang-goyang. Kalau sudah selesai, dikasih air. Selesai sudah cara menanam bunga. Halo, jumpa lagi sama Budila hari ini. Hari ini Budila mau mengajak anak-anak untuk membuat atau membuat puding pepaya. Bahan-bahannya adalah 1 pepaya, 2 bubuk agar-agar, 3 gula, 4 vanili, 5 air. Dan cara membuatnya adalah, cara yang pertama adalah pepaya dikupas terlebih dahulu. Setelah dikupas, pepaya ini dibentuk menggunakan alat pembentuk buah. Caranya, alatnya dimasukin ke buah pepaya. Ya, ini sudah cukup segini. Berarti setelah ini kita memasak bubuk agar-agarnya. Cara yang kedua adalah kita memasak air dengan ukuran 5 gelas kecil ya. Kemudian kita besarkan apinya lagi. Kita tunggu sampai mendidih. Atau sebelum mendidih juga bisa dikasih gula terlebih dahulu. Kita aduk-aduk. Nah, kita aduk sambil menunggu mendidih ya. Setelah gulanya merata sama bubuk agar-agar merata, kita masukkan vanili biar wangi. Setelah itu kita aduk kembali. Nah, sekarang sudah mendidih. Kita matikan apinya.
Setelah dimatikan apinya, kita angkat wajahnya terlebih dahulu. Kita diamkan supaya uapnya hilang. Setelah hilang uapnya, kita tuang air adonan pudingnya ke dalam tempat puding. Kemudian kita masukkan bulatan-bulatan buah pepayahnya ke dalam puding. Sudah selesai, kita diamkan sampai puding itu membeku. Nah, sekarang pudingnya sudah jadi, sudah membeku, berarti puding tersebut sudah bisa dimakan sama anak-anak. Nanti dipotong-potong pakai pisau, baru dimakan. Sekarang anak-anak boleh mencoba membuatnya sama bunda atau sama ayah di rumah ya sayang ya. Selamat mencoba. Ya anak-anak, sekarang kita mau latihan tari topeng samba Persis Langit. Nah, yang pertama gerakan adeg-adeg. Dihitung sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu gerakan yang kedua, gerakan kerontang. Ya, tangan kanan, tangan yang di atas dengan telapak punggung tangan, yang di bawah dengan telapak tangan punggung putih. Sampai 8 hitungan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah itu gerakan yang ketiga, tarik tumpang tali sampai 8 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keempat adalah gerakan larap. Gerakan larap ini merupakan gerakan jeda untuk setiap pergantian gerakan. Nah, sekarang caranya: 1, buka, banting, reduk, buang. 1, 2, 3, 4, banting. Dan hari ini cukup 4 gerakan dulu ya. Dan untuk gerakan selanjutnya kita lanjut esok hari. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok.